Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya di channel Cepiana 91. Udah 2 minggu saya nggak update video, masih di soal tentang salonnya si Ambarwati. Pada sesi pertama, kita telah membuat persamaan dasar akuntansi seperti ini. Ini adalah persamaan dasar akuntansi dari salon Ambarwati. Persamaan dasar akuntansi ini tidak perlu ledger ya, tidak perlu buku besar, karena buku besarnya itu ya ini buku besar kas di akhir. Nah ini, kemudian ini buku besar piutang, buku besar sewa di badan muka dan seterusnya sampai ke FRIP atau dividen. Karena ini menggunakan persamaan dasar akuntansi. Nah, jika kita menggunakannya jurnal, itu perlu buku besar yang bentuknya T-account atau tabel-tabel juga. Tapi karena ini tidak dengan jurnal atau ini menggunakan persamaan dasar seperti ini, maka tidak perlu menggunakan buku besar karena sudah tahu hasil akhirnya setiap saldo-saldo dari akun ini. Seperti akun piutang, saldonya itu saldo akhirnya 36 juta. Karena pada intinya buku besar itu adalah kumpulan transaksi-transaksi ini menjadi satu golongan. Misalkan kas, maka kas semua, mau saldonya debit, kredit itu dikumpulkan jadi satu sehingga dapat diketahui saldo akhirnya berapa. Dan begitu juga untuk akun-akun yang lain. Nah, sedangkan di sini kan sudah tahu kita saldo akhirnya berapa. Nah, karena ini kita tidak perlu buku besar. Oke, setelah kita membuat persamaan dasar akuntansi, kemudian pada video selanjutnya kita juga telah membuat ini income statement atau laba rugi dari salon Ambarwati. Kemudian kita juga telah membuat neraca statement of financial position. Ini adalah neraca dari salon Ambarwati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat statement of change in equity atau laporan perubahan modal. Nah, bagaimana cara membuat laporan perubahan modal ini? Tentu kita harus tahu dulu income statement-nya. Jadi urutannya kita harus membuat income statement dulu, baru kita bisa membuat laporan perubahan modal. Oke, kita mulai. Untuk membuat laporan perubahan modal, seperti biasa teman-teman harus membuat judul dulu. Ini nama perusahaannya, ini laporan yang sedang kita buat, laporan perubahan modal, dan ini adalah tahun periode tutup bukunya. Di sini saya buat 31 Maret 2020. Nah, lalu bagaimana? Apa aja yang harus kita tulis di sini? Pertama, kita tulis di sini adalah modal dasar. Nah, angkanya ini dari soal yang pertama, tanggal 1 biasanya. Nah, ini Ambarwati mulai usaha salon dengan nama Salon Gembira Ria. Untuk itu, Ambarwati menyisihkan uang pribadinya sejumlah 200 juta untuk modal usaha salon. Nah, yang 200 juta ini adalah modal dasar si Salon Gembira Ria. 200 juta ini tidak akan berubah sampai kapanpun kecuali ada perubahan modal dari yang disahkan oleh notaris. Pada prakteknya begitu ya. Jadi harus ada pengesahan akta notaris untuk menyetujui perubahan modal ini. Di sini kita isi 200 juta. Modal dasar yang ini ya. Kita tulis dulu di sini biar jelas. Total modal dasar. Jika perusahaan tersebut ada penambahan modal, maka kita tinggal tambahkan aja di sini di antara dua ini. Kita tambahkan modal kalau memang ada penambahan modal. Kalau tidak ya udah cukup begini aja. Berarti modal dasar 200 juta.
Nah, kemudian di sini teman-teman isi pendapatan. Ini adalah pendapatan pada tahun tersebut ya, pendapatan tahun berjalan. Pendapatan ini kita dapatkan angkanya dari laba rugi, income statement. Pendapatan bersihnya adalah 59 juta. Kemudian pendapatan ini kita kurangkan dengan dividen. Dividen kita ambil dari mana? Kita ambil dari persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah dividen atau FRIP. Biasa teman-teman di sekolah itu biasa memanggilnya itu FRIP, bukan dividen. Jadi saya anggap bahwa salon Ambarwati ini adalah salon yang besar dan banyak cabangnya di mana-mana. Kita ambil dari sini dividen. Nah, lalu penjumlahan ini kita kurangi karena dividen itu adalah pengambilan oleh pemilik ya kan, artinya ada uang keluar kan. Berarti pendapatan ini kita kurangkan dengan pengambilan pemilik dividen. Kita kurangkan dan hasilnya 53.220.000 itu adalah laba ditahan. Kemudian laba ditahan ini adalah laba yang tidak dibagikan. Nah, kalau yang 6 juta ini adalah laba yang dibagikan ke pemilik, sedangkan laba ditahan ini laba yang tidak dibagikan, artinya ditahan untuk operasional perusahaan di periode selanjutnya. Ini kita tinggal tambahkan aja teman-teman. Modal awal ditambah laba ditahan, maka hasilnya adalah 253.220.000. Oke, ini udah selesai teman-teman, begini. Jadi semudah ini. Kita review dulu. Pertama, teman-teman harus isi modal dasar. Nah, modal dasar diambil dari mana? Ya tentu dari modal dasar perusahaan. Biasanya kan disebutkan tuh sebagai modal awal. Nah, itulah yang kita isikan di sini. Kemudian pendapatannya berapa? Pendapatan ini kita ambil dari income statement. Total pendapatan laba bersih 59.220. Nah, setelah kita isi pendapatan ini kita kurangkan dengan pengambilan oleh pemilik. Pada soal kan ada mengambil untuk keperluan pribadi 6 juta. Mengambil untuk keperluan pribadi itu kan ada kas keluar dari perusahaan kepada pemiliknya, maka yang 6 juta ini harus jadi pengurang pendapatan. 59 dikurangi 6 juta sama dengan 53 juta. Hasilnya ini adalah laba ditahan karena ini tidak dibagikan kepada pemilik. 53 juta ini adalah ditahan oleh perusahaan untuk modal operasional perusahaan periode berikutnya. Kemudian hasilnya adalah modal dasar ditambahkan dengan laba ditahan. Nah, inilah total modal akhir. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton atau ikut belajar di sesi ini membuat laporan perubahan modal. Jika ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, share ke teman-temannya yang lain, dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa request mau kita bahas apa nih seputar akuntansi, karena saya pun kadang suka bingung mau bikin konten apa lagi nih, gitu kan. Jurnal udah, persamaan dasar udah, income statement, neraca dan laporan perubahan modal. Membuat buku besar pun udah ada videonya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di deskripsi, di situ akan saya sediakan video-video sebelum
perubahan modal, video-video sebelumnya, mulai dari bersama dasar akuntansi, income statement, dan sampai di video ini. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.